Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan terus semangat dan terus bahagia menjalani hari kalian. Di sini aku mau lanjut lagi baca Bayu by 12 ya. Di Visu. Oke. Yuk, kita langsung baca. Namun saat ia tengah berjalan dengan semangat yang gembira, tiba-tiba secara tidak sengaja ia menabrak seseorang yang tidak diketahui wajahnya. Yang ia tahu pasti hanya dia yang tinggi dan harumnya yang begitu wangi. Saat Najla hendak menolak menatap siapa laki-laki gerangan yang tak sengaja ia tubruk, tiba-tiba dia pergi tanpa sepatah kata dan belum sempat melihat wajahnya. Hanya dari samping saja, dan itu pun sekilas. Kalau dari samping sih ganteng, atau dari depan. Siapa tahu kayak Daniel menolak Najla sembari bercanda, lalu ia terpintas di benaknya. "Sorry ku Daniel," ujar Najla dengan sedikit teriak. Namun yang membuat Najla terkejut adalah tiba-tiba laki-laki tersebut berhenti lalu memalingkan wajahnya ke arah samping. Matanya tajam membuat Najla cukup terasa intimidasi. "Sorry," ujar Najla melirih lalu melihat laki-laki tersebut pergi membuat Najla mengelus dadanya. Kasih nih yang jadi istrinya pasti harus menurut. Ya kalau nggak nurut bisa dibunuh kali, orangnya aja nyeramin gitu, pikir Najla dalam hati. Lalu ia bergegas masuk ke dalam kelas. Namun saat perjalanan menuju kelas matanya yang sangat amat jeli menatap seseorang sangat ia kenali walau hanya dari belakang. Ya, itu Bayu, laki-laki yang namanya sedang menguasai hati dan pikirannya akhir-akhir ini. Tapi apa itu? Enggak. Mungkin gue salah lihat. Ya, gue salah lihat. Enggak mungkin gue enggak salah lihat. Ujar Najla sembari mengucuk matanya hingga tak terasa air mengucuknya terlalu dalam hingga membuat matanya mengembun dan berair. Nah, air mata yang jatuh ke pipinya itu karena mewakili hatinya atau ia tak sengaja mengucuk matanya terlalu keras. Bahkan mataku pun gak bisa membohongi hatiku yang suci ini, ujar Najla sembari mengusap air matanya. Sakit ya, ternyata ngeliat orang yang kita suka lagi berpelukan mesra dengan perempuan lain. Meneluknya lalu tiba-tiba sebuah tangan dengan tisu yang ia bawa terlihat di peluk matanya. Lalu Najla mengambil tisu tersebut untuk mengusap air matanya. Namun saat hendak mengucapkan terima kasih, sosok tersebut malah pergi. Yang Najla lihat hanya punggung tegapnya yang kian menjauh. Siapapun lo, gue ucapin makasih segenap hati gue. Saat jam pelajaran berlangsung pun Najla mulai kian tak fokus belajar karena mengingat kejadian tadi pagi. Dan jika kalian bertanya siapakah perempuan yang membuat Najla cemburu, jawabannya Najla tidak tahu. Najla langsung pergi tanpa menunggu dan melihat siapa yang berpelukan dengan orang yang ia suka. Ingin cemburu, tapi gue siapa? Ingin bertanya, tapi hak gue apa untuk mempertanyakan hal itu? Najla, bisa kamu jelaskan kembali materi yang saya jelaskan barusan? Ujar Pak Danu bertanya pada Najla terkait materi yang sedang ia jelaskan. Pasalnya, Najla tertangkap basah tengah melamun, namun tak ada yang menyadari itu selain Pak Danu membuat Najla terjebak seperti saat ini. Najla Dwi Putri Safira, ujar Pak Danu dengan nada sedikit meninggi membuat semua orang terkejut. Pasalnya saat Najla mendapatkan teguran pertama semua siswa di kelasnya sudah memperhatikan Najla. Namun mereka tetap terkejut saat Pak Danu menggunakan nada tinggi untuk menegur Najla. "Nah," bisik Bayu pada Najla sembari menggoyangkan lengan Najla agar ia sadar dari lamunannya. Dan bisikan Bayu pun membuat Najla sadar dari lamunannya. "Hah? Apa?" ujar Najla tergugup. Lantas ia melihat ke penjuru kelas dan semua orang menatapnya membuat Najla menekuk tanya. "Duh, kenapa mesti gegap atau ketahuan sih jadi bikin salting?" "Kenapa?" bisik Najla pada Bayu, namun yang ditanya hanya menaikkan alisnya sebelah lalu melirik Pak Danu yang tengah bersedekap dada membuat Najla kian menekuk ludahnya. "Mampus deh," gumam Najla kecil yang terdengar oleh Bayu mengusap lengan Najla yang meremas roknya karena gugup, membuat keduanya saling beradu menatap satu sama lain. "Kenapa sih lo selalu nanti hal kecil apapun pada gue?" "Udah pacarannya?" tanya Pak Danu dengan nada sedikit janggal membuat keduanya melepaskan tangannya satu sama lain. "Saya nggak mau tahu, ini hukuman untuk kamu karena kamu tidak memperhatikan saya dari tadi." Rangkum bab 4 Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Dan ini hanya berlaku untuk kamu Najla. Saya tunggu tugas kamu di ruang guru setelah pulang sekolah. Kalau kamu tidak mengumpulkan, maka saya anggap kamu tidak hadir dalam pelajaran saya, ujar Pak Dan dengan tegas. Tapi Pak, nah lo gimana? Penasaran selengkapnya kayak gimana? Ayolah cek ceritanya di Bayu di link deskripsi video di bawah ini. Oke? See you next time. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Okay? See you next time. Love you all. Mama. Bye-bye.